apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bos judi daring Apin BK alias Joni tiba di markas Polda Sumatera Utara. Gegara mie instan seorang anak di kota Medan membakar kedua kaki ibu kandungnya. Berburu cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli. Kita ke informasi pertama. Setelah 2 hari menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri, bus judi daring Apin BK alias Joni tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya tersangka akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kerajaan judi daring yang dimilikinya di markas Polda Sumatera Utara. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, bos judi daring Apin BK alias Joni Senin sore mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan baju tahanan dan tangan terikat, Apin BK langsung diboyong polisi masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolda Sumatera Utara. Apin akan diperiksa terkait kasus judi daring terbesar di Sumatera Utara yang dimilikinya. Selain jaringan judi daring, polisi juga akan mendalami kejahatan tindak pidana pencucian uang Apin BK. Salah satunya dengan memeriksa kemana aliran dana bos judi daring ini mengalir. Tiba di Mapolda Sumatera Utara, iring-iringan mobil pembawa tersangka Apin BK langsung menuju gedung Direktorat Kriminal Khusus. Apin BK tampak masih mengenakan baju tahanan berwarna merah. Sore hari ini juga, saudara tersangka Apin BK sudah Joni atau Apin BK sudah tiba di Polda di Sumatera Utara dan selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumatera Utara terkait dengan tindak pidana awal yang dilakukan, yaitu tindak pidana perjudian dan TPPU. Apin BK sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena melarikan diri pasca penggerebekan lokasi judi daring di Kabupaten Deli Serdang pada 9 Agustus 2022 lalu. 2 bulan berselang, Apin BK akhirnya dibekuk di Malaysia dan langsung diterbangkan ke Mabes Polri Jakarta sebelum akhirnya diterbangkan ke Polda Sumatera Utara. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini giliran Baradae alias Richard Eliezer yang menjalani persidangan perdana. Tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Baradae dikawal ketat petugas. Tidak hanya petugas dari PN Jakarta Selatan dan tim jaksa, tapi juga oleh tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK turut mengawal mengingat status Baradae sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku. Keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Seorang anak di Kota Medan tega membakar kedua kaki ibu kandungnya hanya karena mie instan yang baru disajikannya dimakan adik kandungnya. Pelaku berinisial STV ini dibawa anggota kepolisian sektor Medan area usai membakar kedua kaki ibu kandungnya dengan bahan bakar minyak. Pelaku yang diduga mabuk minuman keras ini tega membakar kaki ibunya karena tak terima dengan keputusan adiknya yang memakan mie instan yang baru selesai ia masak. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada Minggu malam di rumah mereka di Kota Medan. Saat itu pelaku diduga mabuk minuman keras pulang ke rumahnya karena lapar. Pelaku kemudian memasak mie instan. Setelah mie instan tersebut masak, pelaku keluar rumah dan meletakkan makanannya di meja makan. Saat pelaku pulang, mie yang ada di piring tersebut raib dimakan adik kandungnya berinisial DT. Tak terima dengan tingkah adiknya, pelaku spontan marah dan memukuli adiknya.
Ibu kandung pelaku berinisial RR mencoba membela adiknya. Pelaku pun mengancam untuk membakar korban. Saya dengan tetangga saya, Mak Adang, kemari kan udah recok karena si adik ini pun datang ke rumah. Kak, aku udah disiram sama bensin sama si Juma abangku, katanya gitu. Udah disinilah kau dulu, kita bilang. Terus saya sama Mak Adang ke rumahnya. Di rumah ini, Nembur ini sama anaknya yang itu tersangka itu cecok mulut juga. Jadi kami bilang, mau kebakar kalian, kata tersangka kan. Jadi datang Nembur ini, ya udah bakar lah katanya. Kami kira pun dia main-main, dia madanya main-main. Rupanya dia ambil mancis. Ya udah, rupanya ini udah berselemak di sini, udah bensin. Udah langsung menyambar. Kepala Lingkungan Tegal Sari Suwandi menyebutkan kejadian tersebut terjadi saat sejumlah umat Islam di Jalan Seto, Kota Medan sedang melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad di masjid tidak jauh dari lokasi. Tepatan kami kemarin, saya mendapat informasi dari warga masyarakat menyampaikan kepada saya bahwasanya telah terjadi keributan antara orang tua dan anaknya. Nah, kebetulan juga Pak Lurah dan beberapa kepala lingkungan di Kelurahan Tegal Sari 2 ini bersama-sama menghadiri acara Maulid tersebut. Spontanitas kami langsung turun ke lokasi kejadian dan melihat kondisi keadaan rumah sudah berantakan dan korban telah dibawa ke rumah sakit. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Area. Ibu pelaku yang menjadi korban belum membuat laporan pengaduan dan keluarga rencananya akan meminta polisi untuk membebaskan anaknya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Selasa lalu menggelar sidang kasus perdagangan orang utan di Kota Medan. Dalam sidang ini terdakwa hanya divonis selama 1 tahun penjara. Sidang terbuka tanpa terdakwa karena sakit digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat di Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Dalam sidang dengan agenda vonis terhadap terdakwa atas nama Thomas Raider yang berada di Rutan Kelas 1 Labuan Deli merupakan jaringan perdagangan satwa liar antar negara. Terbukti dalam kasusnya terdakwa memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berjenis orang utan Sumatera. Dalam dakwaan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Muzakir, terdakwa terbukti melakukan perdagangan orang utan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Namun pada hasilnya, vonisnya terdakwa hanya divonis 1 tahun hukuman penjara dengan denda sebesar 10 juta rupiah. Mengadili, 1 menyatakan terdakwa Thomas G. Raider alias Thomas dinyatakan terbukti serasa dan menjadikan selama bertindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran menyiagakan satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan tunggal berumum tersebut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda 10 juta rupiah dengan tentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terkait sidang vonis ini, jaksa penuntut umum belum berkenan memberikan keterangan setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.